Halo teman-teman, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Diari Si Gepo. Oke teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya teman-teman ya. Jadi hari ini aku bangun lagi subuh-subuh untuk masak bekal suami. Seperti biasa aku bangun jam 5 subuh. Tetap konsisten bangun subuh-subuh teman-teman, karena bangun subuh itu banyak manfaatnya ya. Dan kalau tidur jangan telat-telat biar bisa bangun subuh kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini aku mau masak. Jadi pertama begitu bangun aku langsung masak nasi ya. Terus lanjut setelah masak nasi aku mau siapin bumbu untuk masak sayur hari ini. Nah hari ini aku tuh mau masak sayur labu siam. Ini labu siam yang kemarin-kemarin aku beli pas belanja mingguan ya. Ini masih bagus labu siamnya, walaupun udah lumayan lah, ada 4 harian kayak gitu ya. Nah jadi pagi ini aku tinggal masak aja karena semalam aku tuh udah potong-potong sayurnya. Jadi kalau misalkan mau masak cepet tuh dari malam harus disiapin semuanya teman-teman. Nah jadi semalam aku tanya sama suami aku kan, sayang mau makan apa buat besok? Jadi suami aku bilang masakin aja tumis labu siam terus telur rebus kayak gitu aja. Kali ini nggak request sambal ya teman-teman ya, karena lagi masa recovery lambungnya. Masa pemulihan perutnya yang kemarin sakit gara-gara banyak makan pedas dan juga minum kopi. Jadi sekarang lagi nggak nyambel-nyambel dulu kayak gitu ya. Jadi ini nasinya udah mateng, lanjut aja. Ini aku mau masak untuk sayurnya ya teman-teman ya. Kalau untuk telurnya udah aku rebus malam. Semalam tuh aku rebus berapa ya telurnya, 7. Aku rebus 7 terus dimakan sama suami aku untuk makan malam semalam 3. Jadi tinggal 4-4-nya nanti aku mau bawa untuk suami aku semua ya. Kalau aku makannya ikan teman-teman, ikan rebus. Kemarin juga suami aku udah beli ikan langsung aku rebus. Jadi suami aku makan telur, aku makan ikan karena suami aku tidak terlalu suka dengan ikan. Oke, seperti biasa sebelum masak ini aku mau cuci dulu wajannya, karena wajan yang kemarin aku masak belum aku cuci teman-teman. Seperti biasa ya. Seperti biasalah begitu ya, males. Oke, ini sekalian aja juga aku mau bilas ulang untuk sayur labunya ya. Sayur labu nih semalam udah aku potong, terus udah aku cuci juga, terus aku rendam dengan air biar dia nggak kering ya teman-teman ya. Jadi dia tahan kayak gitu. Nah jadi sebelum masak aku buka pintu dulu teman-teman biar agak ini sedikit ya, asap-asapnya bisa keluar ke luar. Soalnya ini pas aku masak asapnya luar biasa teman-teman, sampai aku tuh takut aku matiin apinya. Aku takut kenapa nih asapnya kayak gini banget. Ternyata wajannya tuh terlalu panas ya teman-teman ya, udah overheat dia, jadinya kayak gitu dia, banyak asapnya. Nah lanjut aja nih, aku mau masak seperti biasa aja. Sebenarnya kalau misalkan ada santan ditambahin santan lebih enak ya, cuman aku nggak ada santan jadi kayak gini aja. Nah bumbunya ditumis dulu sampai agak asat baru ditambah air, terus lanjut ditambah dengan labunya ya teman-teman ya. Nah di sini juga aku lagi punya banyak banget daun jeruk, jadi aku juga tambahin daun jeruk teman-teman. Oke teman-teman, jadi kemarin tuh ada yang tanya kayak gini ya, kan kemarin aku cerita kalau adik aku kena diabetes. Nah jadi dia tanya kayak gini, Kak apakah adiknya suka minum manis dan makan manis? Jawabannya ya bener banget teman-teman, dia suka banget minum manis dan dia suka banget makan manis. Dan itu tuh di luar kontrol kami. Misal kami nggak lihat dia makan manis, di sekolahnya pun ternyata dia makan manis. Kenapa kami tahu? Karena setelah dia meninggal gurunya kan datang ke rumah
Pokoknya ada gurunya datang ke rumah kayak gitu, cerita gurunya tuh cerita si Ulfa tuh di sekolah suka makan yang manis-manis, suka minum minuman yang manis-manis kayak gitu. Terus makanan yang kayak siomay, saus-saus kayak gitu kan. Gurunya kan cerita kayak gitu. Oh, ternyata di sekolah juga dia makannya gak sehat kayak gitu, banyak makan manis, terus pengawet kayak gitu segala macem lah ya. Di rumah pun dia sebenarnya kayak gitu juga. Dia kalau masalah nasi, dia nasi nggak terlalu yang doyan banget gitu. Pas dia mau makan ya dia makan gitu. Tapi dia paling doyan tuh minuman manis, apalagi minuman yang viral-viral, minuman kekinian tuh dia minum semua. Dia cari di mana ada yang viral, dia cari pokoknya ya. Terus kalau misalkan nggak ada dijual di sini ya dia bikin sendiri, dia cari-cari resepnya di TikTok, dia beli bahannya terus dia bikin sendiri kayak gitu. Aku sebenarnya sering juga larang-larang dia jangan banyak minum manis-manis, jangan banyak bebikin yang viral-viral itu nggak sehat kayak gitu. Dia iya kayak gitu, tapi dia lakuin terus gitu. Dan kami pun sebenarnya nggak ada curiga kalau dia tuh ada diabetes, karena dia tuh nggak gemuk teman-teman, badan dia bagus, olahraga dia kenceng banget, dia suka banget olahraga. Kalau olahraga udah dance, karena dia kan ini ya suka K-pop kayak gitu. Dia tuh kalau lagi dance Korea bisa berjam-jam teman-teman, sampai 2 jam 3 jam tuh, aduh sampai keringatnya tuh bercucuran kemana-mana. Jadi aku mikirnya dia tuh sehat karena ya gitu, dia suka olahraga, suka ngedance kayak gitu ya, terus berkeringat. Cuman ya nggak pernah tes aja, nggak pernah cek gula darah, soalnya kan nggak kepikiran juga anak kecil bakalan kena diabetes. Ya udah akhirnya ya begitulah terjadi diabetes karena makanan dia ya suka yang manis-manis terus nggak sehat gitu. Dia kalau misal sekali minum apa kayak pop ice atau boba-boba kayak gitu, dia nggak cukup satu teman-teman, dia harus 2 botol tuh, 2 cup dia beli. Kalau satu dia nggak bakalan cukup. Habis tuh nanti belum lagi makanan manis-manis ya, kayak donat, terus apalagi tuh, pokoknya yang manis-manis lah dia suka banget. Terus dia juga sering kayak yang di TikTok tuh yang viral apa sih, roti dimakan pakai susu, terus biskuit dimakan pakai susu. Dia cobain teman-teman. Pokoknya pengaruh dari TikTok tuh besar banget ke hidup dia, karena dia patokannya ke apa yang dia lihat gitu. Misal dia lihat di TikTok lagi tren ini, dia ikutin, lagi tren makanan apa dia ikutin kayak gitu ya. Terus dia sering kali kalau misalkan disuruh makan nasi dia bilang nggak selera gitu. Jadi dia bikin makanan sendiri atau beli mie atau beli bakso tuh. Bakso udah hampir setiap hari dia pasti ada makan bakso atau mie teman-teman. Kalau dilarang pun yang lain dia nggak mau makan gitu. Ya udahlah, pikir masih muda kayak gitu kan. Ternyata walaupun masih muda, namanya dah nggak dijaga makannya tetap aja bisa kena teman-teman. Pokoknya kalian harus jaga kesehatan, kurangi yang manis-manis, kurangi yang makanan yang tidak sehat teman-teman. Pokoknya harus kembali lagi ke pola hidup yang sehat ya teman-teman ya. Diimbangi semuanya, olahraga, terus makanannya sehat, banyakin real food kayak gitu ya. Kalau bisa minum Herbalife. Oke lah teman-teman, cukup sekian dulu ya video aku. Ini aku juga udah mau selesai ya. Ini bekal suami aku udah aku taruh di dalam bekalnya. Terus sekarang aku mau siapin suami aku berangkat kerja ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku. Kita jumpa lagi video selanjutnya dengan cerita yang lain-lain lagi ya. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.